Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Iqbal Papeo. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi pendengar Radio Cakrawala di mana saja saudara berada. Apa kabar hari ini? Selalu baik, selalu baik. Di hari Jumat tanggal 29 Januari, saya sungguh meyakini saudara mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi dan situasi tersulit saat ini. Doaku kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Rumah tanggamu diberkati. Istri, suami, dan anak-anakmu serta keluargamu, bahkan pekerjaan dan pelayananmu semakin diberkati Tuhan. Amin. Senang sekali saya Kapten M. Iqbal kembali bersua dan boleh menemani serta menyapa saudara dalam acara yang istimewa, Renungan Oasis Fajar, Radio Cakrawala, kebanggaan kita bersama. Maka beberapa waktu ke depan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, isi hati Allah yang akan membimbing kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita supaya kita semakin menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang semakin melekat kepada Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi yang indah ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Allah yang dahsyat nyata dalam hidup kami. Engkau telah memberkati kami dalam seminggu yang kami lewati, bahkan malam yang baru saja kami lalui. Engkau telah bangunkan kami pagi ini dengan kuat dan kuasa yang dari Tuhan, dengan nafas hidup yang baru, dengan semangat yang baru, tentu dengan berkat-berkat yang baru. Sungguh rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, dan itulah yang kami nyatakan di dalam hidup kami, yang kami rasakan di dalam hidup kami. Bapa di surga, menjalani hari ini kami rindu mengawalinya bersama-sama dengan Tuhan, merenungkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, urapi hamba-Mu, berkati setiap para pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Bahkan Engkau memberkati Radio Cakrawala ini menjadi corong Allah untuk memberitakan kasih Allah. Tuhan terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang dahsyat. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, bagaimana kabar kita hari ini? Selalu dahsyat bukan? Sejak kemarin pagi saya berkata, alami keindahan, kemuliaan dalam hidupmu, karena kemenangan di tengah-tengah situasi tersulit akan menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Siapa sih yang tidak punya persoalan? Siapa sih yang tidak merasakan tekanan hidup? Apapun status sosial saudara, profesi, dan bagaimanapun tingkat kemapanan hidup, yang namanya tantangan hidup
pasti akan kita rasakan. Tetapi berbahagialah karena bagi orang percaya, situasi tersulit sekalipun Allah hadir dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan belajar dari kehidupan Elia. Maka saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dan membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi, basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Sahabat-sahabat pendengar radio Cakrawala di mana saja saudara berada, pagi hari ini kita akan belajar dari Elia. Saudaraku, Elia adalah nabi Allah, hamba Allah. Dan ternyata Elia juga mengalami masa-masa tersulit, masa-masa galau, masa stres, masa-masa di mana tekanan hidup terjadi dalam kehidupan Elia. Maka pagi ini saya ingin berbicara galau versus kemenangan. Galau versus kemenangan. Sahabatku, siapa yang tidak galau? Orang muda galau? Galau. Putus cinta? Galau. Orang-orang yang menghadapi PHK? Galau. Hasil panen tidak maksimal? Galau. Ya, coklat tidak berbuah? Galau. Gaji bagi PNS terlambat? Galau. Ya, karyawan lambat gajian? Galau. Ya, semua kita pasti mengalami masa-masa galau. Elia juga galau. Di ayat 4 dari 1 Raja-Raja pasal 19 dikatakan di sana bahwa tetapi ia sendiri masuk padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Ia ingin mati. Apa katanya? "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Elia galau, men. Elia juga stres. Mati itu jauh lebih baik bagi Elia. Nah, sahabat-sahabat pendengar radio Cakrawala, melalui nats firman Tuhan pagi ini, kita mau belajar supaya kita berani mengambil keputusan. Siapkan hatimu menghadapi masa-masa tersulit yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebab kita juga harus siap sedia. Ketika masa-masa tersulit dalam hidup kita datang, iblis tidak tinggal diam. Iblis akan menggunakan momen itu untuk membuat kita, membawa kehidupan kita semakin lebih parah, bahkan semakin menjauh dari Tuhan. Nah, tekanan-tekanan hidup pasti akan kita hadapi. Persoalan pasti datang, tantangan pasti ada. Tetapi bagaimana kita merespon setiap tantangan yang datang dalam hidup kita? Inilah yang akan kita pelajari melalui firman Tuhan dari kitab Raja-Raja pasal 19. Elia ketakutan pasca kemenangan. Jadi galaunya Elia justru terjadi setelah kemenangan. Elia baru saja menang.
menang menunjukkan imannya yang dahsyat. Elia begitu yakin, begitu percaya. Elia terlalu percaya bahwa Allahnya dahsyat. Dan saudara dan saya juga harus demikian. Kita harus sungguh-sungguh percaya, bahkan terlalu percaya bahwa Allah kita dahsyat. Elia menghadapi 450 nabi Baal. Tetapi Allah memberikan kemenangan kepada Elia. Elia menghadapi tekanan hidup yang begitu berat dalam pelayanannya, justru setelah dia mengalami kemenangan. Kegalauan Elia, galaunya Elia, stresnya Elia, tekanan yang dihadapi oleh Elia justru terjadi setelah dia membunuh Nabi Baal sebanyak 450. Mereka kalah berhadapan dengan Elia untuk memanggil Allah mereka. Perbuatan Elia disikapi oleh Izebel dengan apa? Menyuruh orang kasih tahu Elia, Elia, kau akan mati. Elia, aku akan membunuhmu. Dan ternyata situasi itu membuat Elia menjadi takut. Dan ia pergi ke padang gurun dan tidur di bawah pohon ara. Dan setelah malaikat Tuhan memberi ia makan dan minum, ia berjalan selama 40 hari 40 malam menuju ke gunung Horeb. Dengan kekuatan makanan diberikan oleh malaikat. Nah, disinilah awal kehidupan Elia dipulihkan. Disinilah kegalauan itu dikalahkan. Dan kemenangan menjadi bagian Elia. Kenapa? Tuhan tanya, "Hei Elia, woi Elia, apa kerjamu di sini Elia? Apa kerjamu di sini Elia?" Saudara, Elia sebenarnya 2 kali menjawab. 2 kali Elia menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sama dari sebuah pertanyaan yang sama. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14, Elia menjawab dengan jawaban yang sama. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Apa rahasianya? Waktu Tuhan bertanya, Elia menjawab. Dia jujur. Dia sampaikan persoalannya kepada Tuhan. Elia merasakan tekanan yang begitu berat karena merasa bahwa pelayanannya gagal. Karena dia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Semangatnya menurun. Semangatnya down. Dia stres. Dia galau. Begitu besar semangat yang dia miliki untuk melayani Tuhan pada saat menghadapi 450 Nabi Baal. Tetapi dengan semangat yang besar pula, dia merosot dari kepercayaannya itu. Dia menerima tekanan melalui ancaman untuk mencabut nyawanya. Satu keadaan tersulit, satu keadaan di mana ia merasa hidupnya sendiri, tidak ada yang dukung. Di mana Allah saat ancaman kematian menghampiri Elia. Bukankah ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Di mana Allah ketika pandemi COVID-19 menghantui kehidupan kita? Di mana Allah ketika keterpurukan ekonomi bangsa terjadi? Di mana Allah ketika ada banjir di Manado, di Kalimantan, di Jawa? Ketika ada perbedaan prinsip tentang suku, agama, dan ras. Saya yang lebih benar, saya yang lebih hebat, saya mayoritas. Di mana Allah ketika stabilitas keamanan nasional terganggu, orang-orang merasa hebat, merasa menjalankan ibadah ketika membunuh orang lain, mencabut nyawa orang lain. Elia mengalami tekanan ketika nyawanya terancam, dan orang-orang percaya, umat manusia pun mengalami hal yang sama dengan Elia. Tetapi Tuhan datang dan bertanya, "Elia, apa kerjamu di sini?" Dia menjawab, Tuhan, saya galau, saya stres. Setelah saya melakukan pelayanan, ini yang saya dapat. Apa itu? Orang-orang ingin mencabut nyawaku. Apa yang Tuhan kerjakan bagi Elia? Ini juga yang akan Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Yang pertama,
iman Elia dipulihkan. Artinya apa? Allah datang menjamah dan memulihkan Elia. Allah hadir dan menguatkan Elia. Hal yang sama juga dinyatakan bagi setiap orang percaya, bahwa ketika kita mengalami masa-masa tersulit, ketika galau, ketika stres, ketika kita putus pengharapan, ketika kita tidak punya lagi pengharapan, Allah datang dan pulihkan imanmu. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, dia mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Elia datang. Elia bicara sama Tuhan ketika Tuhan bertanya, Elia, apa yang kau kerjakan di sini? Dan Elia berbicara kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat pendengar radio Cakrawala di mana saja berada. Ketika Allah mendengar pernyataan Elia bahwa dia mengalami galau, bahwa nyawanya terancam, Allah bilang sama Elia, Elia, pergi kembali ke jalanmu. Barangkali sebagai manusia yang berpikir dengan logika, kita akan mengatakan, Tuhan, apa kau tidak tahu bahwa di sana nyawaku terancam? Tuhan, apakah engkau tidak mengerti bahwa disitulah nyawaku terancam? Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar, sahabat radio Cakrawala di mana saja, Allah datang dan memulihkan hidupmu. Allah hadir memulihkan imanmu. Dalam kesendirian Elia menghadapi tekanan hidupnya, ternyata Allah melihat. Masih ingat pesan saya hari Senin kemarin? Bahwa Allah berkendaraan melintasi segala jagat. Tuhan melihat dan peduli atas hidup Elia, atas apa yang dihadapi oleh Elia. Sekalipun Elia harus menghadapi kenyataan dalam hidupnya bahwa nyawanya terancam, namun Allah memberikan perhatian dan kekuatan padanya dengan memberikan makanan, memberikan minum, mengutus malaikat. Bahkan Allah langsung menyatakan diri kepada Elia di Gunung Horeb. Sekalipun kita harus menghadapi pergumulan hidup yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita tidak punya pengharapan, ingat, Allahmu hadir dan Dia peduli atas hidupmu. Allahmu hadir dan Dia melihat penderitaanmu. Dia akan memberikan kekuatan dan keteguhan dan memberikan engkau kemenangan. Haleluya. Walaupun kita harus menghadapi berbagai pergumulan, mungkin kita tidak melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, tetapi kita percaya Tuhan tidak akan biarkan kita terjatuh. Tuhan tidak biarkan kita tidak punya kekuatan, karena Tuhanlah sendiri yang akan menolong, yang akan menguatkan kita. Mazmur 37 katakan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Sahabatku pendengar radio Cakrawala di mana saja berada, ternyata tekanan hidup yang dialami oleh Elia, kegalauan yang dialami oleh Elia, tanpa disadari Allah turut bekerja dalam hidupnya, bukan? Coba kita lihat. Untuk melakukan perjalanan 40 hari 40 malam, apa yang Tuhan buat? Tuhan siapkan dia tenaga, Tuhan siapkan dia kekuatan. Tuhan utus malaikat pergi kasih dia roti bakar. Roti bakar, saudara-saudara. Di dalam pembacaan Alkitab ini, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 dari pasal 19 ini, kita melihat bahwa malaikat datang kasih bangun Elia di bawah pohon arar itu, ya. Dia tertidur di bawah pohon arar. Lalu malaikat itu katakan, "Oi, bangun Elia, bangun, makanlah." Ya. Dan Elia terbangun. Dan dia melihat ada roti bakar di sebelah kepalanya. Roti bakar. Sebuah kendi isi air. Roti bakar, saudara-saudaraku. Allah itu cakap, luar biasa. Allah itu ngerti bahwa Elia butuh roti bakar. Haleluya. Rupanya roti bakar ini sudah ada sejak zaman Elia. Ya. Haleluya.
Di samping korops kami ada roti bakar ya. Setiap malam saya suka beli roti bakar. Tapi tidak setiap malam ya. Tidak setiap malam. Jadi kalau saya ingin makan, saya pasti beli roti bakar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menyiapkan itu. Allah tidak main suruh-suruh aja. Allah tidak main perintah-perintah aja. Allah menyiapkan amunisi. Allah menyiapkan kekuatan. Allah menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Elia. Luar biasa saudara-saudara. Allah turut bekerja bagi kebaikan Elia. Justru dalam keadaan yang tertekan seperti itu, dia semakin berusaha untuk mengerti dan mengenal Allah dalam hidupnya melalui perjumpaannya dengan Allah tentunya. Bahkan kita diingatkan, kebaikan Allah justru hadir dalam tampak-tampak yang sederhana. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi, mulai dari ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, dikatakan bahwa ada angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi apa? Tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tapi tidak ada Tuhan juga dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu ada api. Tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api ada datang bunyi angin sepoi-sepoi. Segera sesudah Elia dengar apa yang terjadi, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Sahabatku, ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, bagaimana kita dapat meyakini bahwa Allah hadir dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mendatangkan kebaikan Allah di dalam hidup kita? Hanya ada satu cara. Keluar dari galaumu. Panggil dia. Panggil Allahmu di dalam nama Yesus. Sahabat-sahabatku, saya perlu kasih tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, kebaikan itu bukan harus selalu seperti yang kita pikirkan atau bayangkan. Tapi kebaikan itu adalah Allah hadir dalam hidup kita. Katakan dengan iman bahwa ternyata kebaikan itu adalah Allah hadir dalam hidup kita. Allah beserta dengan kita. Allah turut bekerja dengan kita. Apa yang dihadapi Elia? Ternyata Tuhan tidak hadir dalam kondisi-kondisi yang apa? Yang dahsyat. Ada angin besar, Tuhan tidak ada. Gempa, api, Tuhan tidak ada di situ. Ternyata hadirnya Tuhan pada angin yang sepoi-sepoi. Nah, dalam tantangan hidup kita, biasa kita hadapi persoalan yang terlalu berat. Sering kita hadapi persoalan terlalu berat. Kita berharap kepada siapa? Seringkali kita berharap bahwa Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa, bukan? Seperti yang kita pikirkan terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan bekerja lebih dari yang kita rancangkan, lebih dari yang kita pikirkan. Yaitu kebaikan-kebaikan terbaik yang Allah rancangkan, yang Allah buat atas kehidupan kita. Sehingga jangan lekas protes. Biasa kita protes sama Tuhan. Tuhan di mana sih? Ini pandemi telah merenggut banyak jiwa, banyak nyawa yang korban karena pandemi, karena gempa bumi, karena banjir, karena tanah longsor. Saudaraku, Allah hadir dalam hidup kita dan melakukan perkara-perkara terbaik, perkara-perkara ajaib dalam hidupmu. Tuhan pasti datang. Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya untuk kebaikanmu dan untuk kemuliaan namanya. Jangan pernah mundur. Ketika persoalan datang, baharui imanmu. Pastikan engkau dengar firman. Pastikan engkau dengar firman. Oh saudara-saudaraku, sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja engkau berada, pastikan bahwa engkau dengar firman. Iman dipulihkan. Yang kedua, hari ini saya hanya berbicara 2 poin. Yang pertama, iman Elia dipulihkan, iman saudara dipulihkan, iman saya dipulihkan. Yang kedua, roh Elia dipulihkan. Alkitab mengatakan, pergilah kembali ke jalanmu. Back, kembali. Putar balik arah hidupmu. Weh Elia, balik ke tempat mula-mula. Saudara, saya ingin
saudara melihat bagian ini dari persepsi Allah. Mari kembali kepada firman. Mari kembali kepada Allah. Kembali kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Tuhan tahu masalah yang dialami Elia. Namun Tuhan perintahkan Elia untuk keluar dari ketakutannya, dari kegalauannya, dan melihat hadirnya Allah di atas masalah yang dihadapi oleh Elia. Allah mau menolong Elia keluar dari masalahnya dengan menyuruh Elia, pergilah kembali ke jalanmu. Roh Elia dipulihkan. Artinya roh Elia tidak boleh bergantung kepada logikanya. Roh Elia tidak boleh bergantung pada kekuatannya. Tetapi roh Elia bergantung kepada Allah. Tuhan tidak ingin Elia larut lama dalam ketakutannya menghadapi tekanan yang dihadapinya. Tuhan mau Elia pergi hadapi persoalanmu. Tuhan memerintahkan untuk ia kembali menghadapi semuanya. Dan Tuhan beri jalan keluar. Saya selalu bilang, Tuhan tidak saja buka jalan, tapi Dia memberikan jalan. Kenapa? Karena Dialah jalan itu sesungguhnya. Dia memberikan jalan atas masalah yang dihadapi oleh Elia. Bagaimana caranya? Dia bilang, kasih tahu Elia, urapi Hazael jadi raja Aram. Elia, urapi Yehu, urapi Elisa. Supaya apa? Orang-orang yang terhindar dari pedang Hazael akan menghadapi pedang Yehu. Orang-orang yang terhindar dari pedang Yehu akan dihadapi oleh pedang Elisa. Wow, luar biasa, keren. Pekerjaan Allah keren. Allah itu dahsyat. Nah, Tuhan mau juga dalam hidup kita, roh kita dipulihkan. Kalau kau punya masalah, kau punya tantangan, kau punya kesulitan, rohmu dipulihkan. Jangan menjadi roh yang lari dari kenyataan, lari dari fakta. Bahasa anak muda yang lagi keren, saya suka pakai bahasa anak muda itu. Jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Jangan ada dusta di antara kita. Saudara-saudaraku, Allah tidak mau engkau menjadi pribadi yang takut, yang pengecut. Hadapi persoalan, hadapi tantangan. Panggil nama Tuhan, berseru kepada Allah yang dahsyat. Tuhan tidak mengharapkan kita lari dari masalah yang sedang terjadi, selain dari hadapi persoalanmu dengan iman yang sudah dipulihkan, dengan keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita selalu. Kembali Gema Natal diperdengarkan untuk kita. Jadi jangan lupakan Natal. Sudah habis kue Natal, sudah habis nasi bambu, sudah habis burasa, sudah habis ayam opor. Gema Natal juga habis. Lupa, jangan. Sampai hari ini, bahkan sepanjang tahun 2021, bahkan ketika kita bertemu tahun 2022 dan seterusnya, Gema Natal Allah Immanuel, Allah beserta kita, akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Saudaraku, apa bentuk tantangan hidup yang kita hadapi saat ini? Sakit hati? Kecewa? Keterpurukan? Takut? Saudaraku, kalau kita tinggal di dalamnya, kita hanya akan membuat hidup kita terpuruk. Tapi ketika persoalan itu datang, apapun bentuk tantangan yang kita hadapi, kita hanya akan datang kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Kita hanya akan menghadapi tantangan hidup dengan hidup menurut apa perintah Tuhan, sekalipun itu berlawanan dengan suara hatimu. Yang benar aja Tuhan, yang benar aja. Di sana Isabel lagi nunggu saya. Mungkin suara hati Elia seperti itu. Yang benar aja Tuhan, hidup saya terancam di situ. Isabel akan bunuh saya. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat pendengar radio Cakrawala, Elia taat. Hari ini, jika kita menghadapi tantangan hidup dan kita mau turut pada perintah Tuhan, maka Tuhan pastikan bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Maka Tuhan akan pastikan bahwa perintahnya kepada kita adalah jalan yang terbaik yang akan kita lalui. Berbahagialah orang-orang yang tetap setia
dan berpegang pada Tuhan, sebab segala kebaikannya akan diberikan kepadanya. Seperti ucapan yang sering kita dengar dari Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan dan pertolongan Tuhan hanya akan menjadi bagian kita. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini iman kita dibaharui, amin. Dalam persoalan iman kita dipulihkan, amin. Tetapi ingat, roh juga harus dipulihkan. Rasul Paulus mengatakan, orang-orang yang hidup di dalam roh harus dipimpin juga dengan roh. Orang-orang yang hidup di dalam roh dipimpin oleh roh. Saya percaya saudara pendengar Radio Cakrawala di mana saja saudara berada, hari ini saudara mau hidup bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Mau jadi keren, galaumu menjadi kemenangan. Mau keren, galaumu menjadi kemenangan, hanya ada satu cara. Waktu engkau mengalami kegalauan, panggil Tuhan. Waktu engkau galau, dengar perintah Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau keren. Engkau keren artinya engkau mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan tolong kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, hamba-Mu selesai berbicara. Firman Tuhan telah disampaikan kepada kami. Tuhan tolong kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di tengah-tengah kegalauan, kami mau mengalami kemenangan. Kemenangan dari persoalan pribadi, rumah tangga, dan keluarga. Maka pagi yang indah ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pendengar, sahabat Cakrawala di mana saja berada. Tuhan tolong kami masing-masing. Berkati, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Pulihkan iman kami. Kalau kami mulai ragu, kalau kami mulai takut, kalau kami mulai lari dari kenyataan, kami mulai lari dari fakta hidup, persoalan hidup, pulihkan iman kami. Baharui roh kami, supaya kami berani menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan hidup yang kami alami, yang kami hadapi. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan perkara ajaib bagi Elia. Demikian pula Allah akan melakukan perkara ajaib bagi kami. Sebab itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami, supaya kami taat, supaya kami setia. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kemanapun sahabat-sahabat Cakrawala berjalan, entah mereka berjalan kaki, entah menggunakan sepeda motor, mobil, ataupun menggunakan pesawat atau kapal, Engkau lindungi kami, Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami, supaya kami tetap menikmati kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami. Hamba mohon berkat untuk Indonesia. Hamba mohon berkat dan lepaskan berkat untuk Pulau Sumatera. Hamba mohon berkat dan melepaskan berkat untuk Pulau Jawa. Hamba mohon berkat dan melepaskan berkat untuk Pulau Kalimantan. Hamba mohon berkat dan melepaskan berkat untuk Pulau Bali. Hamba mohon berkat dan melepaskan berkat untuk Pulau Sulawesi. Hamba mohon berkat dan melepaskan berkat untuk Maluku dan juga Papua. Hamba mohon berkat-Mu untuk Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat, bahkan Kupang. Hamba mohon berkat-Mu untuk negeri kami. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan juga memulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Beri kami kekuatan menghadapi persoalan negeri ini. Kami berdoa Tuhan juga melepaskan kami dari keterpurukan ekonomi, serta pulihkan bangsa kami dari stabilitas keamanan nasional yang terganggu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya bahwa pemulihan-Mu terjadi atas bangsa kami. Kami tetap minta kepadamu Bapa di dalam nama Yesus, supaya kesejahteraan kota kami, negeri kami, bangsa kami dinyatakan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk sahabat-sahabat pendengar di mana saja mereka berada, di gunung, di lembah, di kota, di desa, di mana saja. Berkati, jaga, bahkan lindungi mereka. Lepaskan mereka dari segala ketakutan. Ketakutan yang mengancam hidup mereka dilepaskan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan pulihkan, yang bekerja Tuhan berkati di mana saja mereka berada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setia-Mu nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu untuk Radio Cakrawala.
untuk terus mengudara menjadi corong Allah memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.